Derby. Waduh. Masih match point Yes, waduh. untuk Onyx Esports. Dan masih dipandu dengan waduh emas. Warna teman. Oh, cewek dengan Parsianya kali ini akan berada di sisi gold lane. Sebentar. Oh iya. Silahkan viewers jawab di kolom komentar. Ini bakal 4-2 atau 3 sama. Alright, kali ini jangan lupa kalau kata Budi Mongsat lagi mabar, terus lapar dan nobar, langsung aja pakai kode promo playoff MPL ID FT. Gila ya. Bude Monster gak pernah absen tuh buat muncul terus di tiap opening game ya. Karena Budi Mongsat setiap hari lapar. Gokil. Oke, langsung saja kita lihat di sini ada babysit dari seorang Keyboy. Pasti akan menjadi pilihan. Flicker telah digunakan, tapi PGN is coming. Flame shot bahkan dipaksakan. Masih mau lebih, tapi di depan sana Sin memilih untuk mundur. Wah, itu agak sedikit rugi wave minion ya. Dia nggak dapetin level 2. Ditahan tuh kan. Mau recall apa enggak nih? Recall. Recall, oke recall. Mungkin akan kehilangan satu minion. Dan 2 sih kayaknya di wave pertama tadi. Karena dia nggak langsung level 2. Dan Finnya lebih ngejaga aja, nggak mau ngecicil dan mungkin dapetin, itu dia. Dapetin gold sama XP-nya. Dan dapetin juga untuk ke arah top lane karena Keyboy. Albertnya juga sudah mulai datang. Bertemu dengan Keyboy dan langsung maju. Puncture pertamanya connect. Langsung Phantom Execution. Tonros dan belum berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill ya terhadap seorang Keyboy. Karena mereka juga di arah top lane-nya belum mengeluarkan 1 spell sama sekali. Dari Flicker masih aman dan di arah bawahnya R7 masih bisa untuk bertahan. Tidak, ternyata Sans berhasil mendapatkan 1 poin killnya first blood di arah bottom lane. Mereka memecahkan masalah dengan old school style kali ini. Apa tuh? DJ Khalid on the floor. Kembali lagi hadir di Land of Dawn di Party Night kali ini karena bisa kita bilang memang dari dulu ketika Uranus lagi menjadi salah satu trending topik di Land of Dawn, Uranus ini selalu tercounter dengan damage first yang diberikan oleh seorang ADJ Khalid. Benar. Dan terbukti saja tadi ya dengan 2 geng yang dilakukan dengan damage yang cukup burst dan bahkan di sini mau dikontes atau tidak kayaknya agak sedikit sulit karena dari seorang Albertnya lebih mengamankan purple buff dan bahkan langsung direlakan untuk turtle dia. Dan Bang Vin, Vinnya meninggo ya? Ya, execute, benar. Sin, digocek-gocek, jiggle-jiggle. Dan ada Clay juga yang dapetin 1 purple buff cewek. Nggak mau jadi burung bro. Serius, oke jadi burung sekarang dan masih bisa untuk cabut dan bahkan Rian-nya flicker dan langsung saja Tonepart Memory berhasil mengamankan poin killnya terhadap seorang Clean. Poin kill plus flicker, beli 1 gratis bonus spell kali ini. Bahkan dari top lane sana Keyboy mengganggu pergerakan dari seorang PYN. Bisa kita bilang Albert kali ini tidak bisa sembarangan main masuk ke arah belakang. Karena Keyboy yang berada di depan sana bisa saja membekuk pergerakan dari seorang Albert. Puncture telah digunakan. Memilih untuk 1 gold buff terlebih dahulu. Kelomang yang mahal, bahkan cewek harus mundur. Lihat di sana cangenya. Dikati begitu saja. Meteor serta dikeluarkan. Sembur. Membuat Sans harus mundur. Albert bertatapan langsung. Ini seperti para pasangan yang LDR. Dari jauh melihat tapi ternyata tak bisa bertemu dan tak bisa menggapai tangan kali ini Bung Kornet. Yes, yang satu pakai sarung tinju, yang satu lagi pakai pedang. Tapi tampaknya Albert lebih menjaga dirinya. Tidak mau terlalu dekat dengan seorang Sans. Dan mencoba untuk memanggil teman-temannya. Ada Finn, ada Sin juga. Belum adanya ultimate yang dikeluarkan oleh seorang Keyboy. I'm offended. Masih ditahan, 30 detik lagi untuk Turtle akan muncul. Dan bahkan kita lihat dari seorang Deden from Bogor. Lebih menggunakan Metro Shower untuk membersihkan minionnya. Tidak lagi menjadi pencuri buff untuk anak-anak Onyx Esports. Oke, kali ini bahkan Pangsin di arah top lane sana ngepok sedikit demi sedikit damage yang telah diberikan dengan quick draw. Tapi sayang sekali, cewek kali ini bisa dibilang lebih untung. Cewek dengan burst damage early magicalnya yang benar menguntungkan di laning phase-nya, bahkan dari seorang R7 gak bisa barbar seperti game sebelumnya Bung Kornet. Benar, sudah mengamankan di rumput yang cukup berbeda dari seorang Albertnya dan bahkan pergerakan dari seorang Clean-nya. Masuk ke arah tengah dan mencoba untuk dapetin farmingan tambahan. Tapi kita lihat di sini langsung dibuka bisa saja Sansnya. Lihat banget damage-nya dari seorang sana Keyboy yang diam-diam saja langsung offended tapi belum berhasil untuk mendapatkan R7-nya. Dan masih bisa untuk cabut lagi ke arah belakang Albert. Apakah kamu akan mengontes untuk Turtle-nya? Dan tampaknya di sini Turtle yang kedua lagi-lagi diamankan oleh anak-anak Landak Esports. Semburan peringatan dari seorang Clay membuat seorang Bus tidak jadi datang ke arah sana. Bahkan kita bisa lihat juga udah ada War X dari seorang Albert.
di arah bottom lane. Lihat bakal coba dipaksa. Bang Sin memilih untuk mundur dari seorang DJ Khalid Boost. Play is coming. Ada PYN, informasi telah diberikan dan bahkan kita melihat 4 player akan melawan 3 player dari tim Onyx Esports. Ini akan menjadi keuntungan siapa yang mendapatkan keunggulan, bahkan Sans hampir saja Sans dapetin jungle dan dipikir dari seorang Albert. Yes, seperti kita tahu ya, Assassin melawan Fighter, ditambah lagi fighternya adalah Pakito dengan pasif lagi nyala berwarna merah, membuat Albert juga tidak mau menantang power spike dari kekuatan Pakito itu sendiri. Lebih menjaga jarak ya. Kita lihat dari R7 melawan serang bootsnya, masih belum dikeluarkan meteor shower di arah bottom lane-nya. Mencoba untuk dapetin satu outer turret yang harusnya bisa didapatkan dan tidak di defend. Lebih baik untuk dilepas daripada kehilangan nyawa. Drian, Phantom Execution, satu puncture ya Drian. Masih ada Thunders dan bahkan masih ada yang offended dari Turkey Boy yang mencoba untuk dapetin point kill dan bahkan masih bisa flicker ke belakang, tapi play-nya langsung mengamankan point kill-nya. Drian-nya juga tidak berhasil untuk mendapatkan seorang Albert. Masih bisa untuk sama-sama dapetin keuntungan karena Keyboy-nya meninggoy, tapi mereka juga dapetin outer turret di arah bottom lane. Oke, Sans di depan sana, Phantom Execution ke belakang, Albert retribution dengan Bloody, tapi ternyata tidak terlalu impact. Dan kalau kata seorang cewek, tetap senyum walaupun sudah jam 1 malam. Dan jangan lupa untuk vote player favorit kalian ya guys ya. Oke. 15 detik lagi untuk turtle yang ketiga. 2 turtle pertama, Landak Esports udah dapetin dan bahkan lihat Phantom Execution. Satu puncture, mana Thundrose belum dikeluarkan, baru dikeluarkan dari seorang Butsia. Langsung dari Butsia begitu saja, Butsia masih mencoba untuk bertahan, tidak bisa. Albert tuan muda yang akhirnya mendapatkan 1 point kill, tapi tidak ada lagi retribution dan mungkin saja ini turtle yang ketiga lagi-lagi untuk Landak Esports. Terlalu mahal melihat ada Reject Sestrom keluar, bahkan membuat Turtle didapatkan oleh tim Onyx Esports. Tapi di sisi lain, lihat Butesnya. Butes harus tersungkur, lemas tak berdaya di arah top lane. Udah menahan waktu yang cukup lama, tapi satu turret kali ini hilang, Bung Cornet. Yes. Ditukarkan dengan satu turtle, tapi RRQ Hoshi mereka dapetin satu turret, dapetin nyawa juga dari seorang Butes. Karena Butesnya nggak pakai flicker, dia pakai execute. Yang membuat dari anak-anak RRQ Hoshi tadi 3 orang commit banget. Gas terus, bahkan retry-nya juga terpaksa harus dilakukan oleh seorang Albert, Cituan muda dari RRQ Hoshi. Oke, coba melakukan satu buah damage yang diberikan terhadap On7. Masih bisa ditahan. Rian di depan sana. Bakal coba dibalikan. Torped memory bakal dikeluarkan dan hilang. Satu kali uppercut dengan jab. Langsung membuat seorang PN tersungkur lemas tak berdaya. Abonyo kena bokem. Bakal lihat dari depan sana Butes. Masih mau lebih Raging Sestrom untuk mundur. Tidak ada lagi invasi tambahan. Raging Sestrom untuk defensif. Wow. Ya, yang buat lebih seram di sini adalah satu-satunya hero yang bisa nge-CC atau nge-stun. Ini bakal datang dari yang namanya Matilda aja, Finn. Jadi dia harus totalitas untuk bisa menumbangkan yang namanya Boots. Boots dengan adanya Quick Sand Gun, dia akan bisa menahan siapapun juga. Dan tadi untuk di awal-awal Boots tumbang 1 kali, yes. Tapi butuh 3 hero dari RRQ Hoshi. Tapi lihat di sini, here comes the party baby. Sudah mulai dimajuin Keyboy. Ada flicker sih sebenarnya mau digunakan atau enggak. Masih menunggu timing yang tepat. Masih ada yang offended juga dari seorang Sans. Sudah penuh untuk stack ya. Flicker terpaksa dikeluarkan oleh seorang Sin dan bahkan masih bisa untuk Rico ke arah belakang. Lebih baik menjaga dirinya, tidak mau memaksakan untuk team fight. Masih menyimpan juga untuk flicker dari seorang Keyboy. Kejadian yang cukup langka lagi terjadi di game kali ini. Sin, orang yang mungkin bisa kita bilang menggunakan flicker di saat yang sangat-sangat dibutuhkan. Tapi kalkulasi tadi, benar. Itu akhirnya Bang Sin kita melihat di mana dia mengkalkulasi akan ada paksaan jab dan juga knockout strike yang membuat dia bisa tumbang. Ya, mending buang aja dah. Buang 2 menit, it's okay, no problem. Karena kalau kita bisa lihat, Sin itu selalu benar-benar sampai titik darah terakhir. Kalau nggak usah flicker, nggak flicker ya, Bung. Iya. Oke. Opung Wawa. Opung Wawa, mania. Tapi ya balik lagi sih item yang belum jadi juga yang menjadi permasalahan untuk RRQ Hoshi. Tapi sebelum itu kita lihat di sini, tuan muda Albert dapetin 1 point kill-nya. Puncture-nya masih connect, masih belum ada cooldown dari seorang Albert, dia tidak ada berapa buff dan langsung diajar begitu saja. Thundrose juga connect. Keyboy sekarang mencoba untuk maju dari belakang, tapi saat dia mencoba dari belakang dan mencoba untuk dapetin 1 point kill-nya bersama seorang Khalid ya. Tapi kita Albert, strong puncture-nya tidak ada cooldown. Mencoba untuk maju lagi karena dapat, tapi Keyboy menyelamatkan seorang cewek dan langsung membunuh seorang Albert.
Sayang sekali Ting Ting bukan permen, Ting Ting bukan biskuit, harus tumbang di depan sana. Hampir klimaks tapi ternyata Yes. masih diberhentikan pergerakan ya Bung Wawa. Iya, dan my ya ini sama seperti yang dilakukan oleh RRQ Halsey tadi. Dengan adanya combo antara Ruby bersama dengan Farsha. Tuh, lihat lagi-lagi Rubinya dan bahkan dikomboin sama seorang cewek. Dua hero saja sangat amat cukup untuk anak-anak Onyx mendapatkan Clay. satu orang kayak Clay. Mau kemana? Masih ada Purify, Metro Shower mencoba untuk mandiin seorang Sunset. Sunset juga sekarang, tapi lihat satu untuk satu dari seorang Clay. Tershutdown, tapi di sisi lain lihat dengan golok dari seorang Bus bisa menumbangkan seorang Clay. Shutdown dilakukan dari kedua belah pihak, tapi mungkin ini lebih mahal untuk tim RRQ Aussie. Yes, di benar. mana mereka berhasil mendapatkan Suns. Yes. Suns terberhentikan pergerakannya. Di sisi lain, Keyboy masih memaksa untuk dapetin mid lane-nya karena di bottom lane Bapak Lot bergerak dengan cukup bebas. Keyboy coming, I'm of tadi dikeluarkan. Quick draw berhasil menahan pergerakan dari seorang Keyboy di tengah. Wah, gila. Masih bisa untuk ditahan dan bahkan mereka lebih mementingkan untuk nge-defend turret pertama atau outer turret di arah mid lane-nya. Dan Lordnya harusnya sangat-sangat mudah untuk dihancurkan karena mereka juga punya marksman, mereka punya Sin, dan mereka juga punya waktu yang cukup harusnya di sana. Lordnya masih berwarna ungu, masih tipis banget, dan bahkan ini RRQ juga nggak kehilangan turret sama sekali dengan adanya Lord pertama untuk Onyx Esports. Oke, ternyata Meta Mexico sudah raging Sestrom. Hampir saja bisa menumbangkan dan satu hit terakhir. Butus harus tersungkur di arah sungai. Melihat di sana para pemain dari tim RRQ Aussie, mereka berhasil mendapatkan satu poin yang mahal. Buts, salah satu orang yang bisa memporak-porandakan backline dari RRQ Aussie. Bahkan PN masih mau lebih menuju ke arah depan. R7 sedang membuka, Sun melakukan clear minion dan bahkan tidak berani terlalu maju. Suns tertangkap, Cycling Eagle langsung bisa hilang di depan sana. Yes. Ini benar-benar permainan fast yang akan ditunjukkan oleh Albert. Tapi lihat ketemu sama seorang Suns, masih cabut ke arah belakang dan masih bisa untuk survive. Oh my god, refleks anak muda, tuan muda dari seorang Albert dan bahkan dari arah mid-nya. Suns-nya masih cukup berani juga dan bahkan Keyboy-nya santuy aja dia menahan damage dari Meteor Shower yang dikeluarkan oleh seorang Clay. Masih dapetin satu purple buff-nya juga, masih bisa untuk defend di arah top lane-nya, masih sama-sama kode mengakhirkan Subari lagi-lagi. Keyboy-nya yang diincar, masih bisa cabut ke arah belakang. Suns again and again, masih bisa untuk maju menjadi lini paling depan. Boots-nya juga mana resistance Storm-nya, mana ultimate belum dikeluarkan, mana I'm offended-nya Keyboy sekarang di sana dan bahkan dia harus tumbangkan dan mencoba untuk maju lagi ke arah depan. Saatnya juga sekarang ada langsung lagi-lagi Sin-nya dapat 1 point kill. R7 menjadi lini paling depan dan bahkan Boots-nya yang sekarang. Oh my god, rata diratakan oleh anak-anak RRQ Aussie. Dia juga walai. Hampir wipe out, tersisa seorang cewek. Terus play di arah tengah sana. Berhilang di telan bumi, terlalu offside. Tapi cewek udah gak punya wings by wing, udah gak punya PDSD, memaksakan masuk ke arah belakang dan shutdown dari RRQ Aussie. Oh my god, satu momen saja dan mereka meratakan semua sang landak di sana walai. Oh my god, ini benar-benar match point yang cukup mahal untuk RRQ Aussie. Sedikit demi sedikit mau meratakan Onyx Esports. Ini menjadi bencana dan lihat hashtag Battle Challenge dimenangkan oleh RRQ untuk di game kali ini. Oh my god, bisa kita lihatlah permainan RRQ Aussie yang cukup stabil dan bahkan Sin dia flicker ke arah depan Bung Wawa untuk dapetin 1 point kill. Ya, dan tadi momentum yang pas banget juga ngebalikin semuanya dan bahkan kali ini gold swingnya 2000 keunggulan untuk RRQ Aussie Onyx Esports. Tampaknya mereka tadi terlalu terburu-buru dan harus terpanis satu demi satu dan kita intip dari item build-nya. Untuk Pakito, untuk Suns ada Bloodlust, ada Antiquiras, War Axe juga. Tapi untuk Lancelot akan menuju ke arah dari Blade of Despair akan menambah. Damage-nya akan jauh lebih sakit juga dan bahkan sudah ada Endless Battle bersama dengan Malphite Roar. Wah, ini sih benar-benar kalau dilihat dari kedua tim Onyx Esports, jangan sampai terulang kembali mimpi buruknya. Ini kalau misalkan ter-comeback sini benar-benar definisi seperti EVOS tadi, benar-benar ketika mereka sudah unggul tinggal 1 game lagi, tapi entah kenapa mulai kendor pelan-pelan dan bahkan RRQ-nya yang semakin kuat, semakin banyak game dan makin tersini dari tengahnya. Langsung cabut lagi ke arah belakang. Dan R7 menjadi orang yang akan nge-split push dan membuat space pastinya untuk anak-anak RRQ Aussie. Bukan hanya itu aja. Lihat, sini tetap deteksi di mana keberadaan dia.
Karena bisa kita bilang masih one by one situation. R7 damage terlalu besar di depan sana. Boots tidak boleh terlalu terburu-buru. Lord sudah bakal coba dicolek, bakal coba fokus, akan dilakukan kontes 4 lawan 4, tapi ternyata 4 lawan 5. Single eagle ke arah belakang. Satu jadi pilihan, diberikan space waktu dan bahkan Meteor Shower perlindungan. Mau beda dilakukan tapi membuat seorang Sin masih mau lebih. Kiboy almost done. One quick draw dan hilang. Hilang. 1 dan 2 bakal menjadi pilihan dan Sans masih coba bertahan. Dikejar R7, nggak boleh pulang. Kemana? Mau jadi goyang. Dikejar terus dan harusnya ini bakal dimainin oleh sang raja di hadapan seorang Sans dan langsung di shutdown begitu saja mulai. Ini bencana. Sans hilang di saat Lord muncul ke land of down. Man, itu the real taunting dari sang raja ketika 4 orang di hadapan seorang Gilang Sans. Dan yang mereka lakukan hanya recall di hadapannya. Menuju ke arah tengah kali ini inhibitor turret ya sudah mulai langsung diajar oleh Lord yang terhormat. R7 masih santai saja mencoba untuk membersihkan minionnya dan dia masuk ke arah dalamnya. Langsung fokus juga killing spree didapatkan oleh seorang Sin. Bang Sin double kill dan bahkan dia terbuka bebas 3 sama RRQ Hoshi.